Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, di berbagai belahan dunia, ribuan orang setiap tahunnya memutuskan untuk memeluk Islam. Menariknya, fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara Barat yang selama ini dikenal memiliki populasi Muslim yang relatif kecil. Apa yang membuat mereka memilih Islam? Bagaimana perjalanan mereka menemukan hidayah? Dan negara mana saja yang saat ini paling banyak menjadi sorotan karena pertumbuhan mu'alafnya? Di video kali ini, kita akan membahas 5 negara yang banyak dilaporkan mengalami pertumbuhan komunitas mu'alaf dalam beberapa tahun terakhir, lengkap dengan kisah menarik di baliknya. Pastikan Anda menonton sampai akhir, teman-teman, karena negara terakhir mungkin akan membuat Anda benar-benar terkejut. One of the world's largest religions, Islam. The number of converted thousands. 4000 personnes en moyenne chaque année. Sebelum kita masuk ke daftar negara, mari kita pahami terlebih dahulu. Hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang mampu memaksakan keimanan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 56, "Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki." Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan menuju Islam adalah kisah yang sangat personal. Ada yang berawal dari membaca Al-Quran, ada yang tertarik karena akhlak seorang Muslim, ada pula yang menemukan Islam melalui pencarian panjang terhadap makna hidup. Amerika Serikat. Mungkin banyak orang mengira Islam tidak berkembang di Amerika Serikat. Namun kenyataannya, negara ini termasuk yang sering melaporkan adanya mu'alaf baru setiap tahun. Masjid-masjid besar di berbagai kota seperti New York, Chicago, Houston, hingga California rutin mengadakan kelas pengenalan Islam bagi masyarakat umum. Banyak mu'alaf di Amerika berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, profesional, hingga tokoh publik. Menariknya, sebahagian besar dari mereka mengaku mulai tertarik mempelajari Islam setelah membaca Al-Quran secara langsung, bukan hanya melalui pemberitaan media. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mempelajari Islam dari sumbernya, seringkali mereka menemukan ajaran yang jauh berbeda dari berbagai stereotip yang selama ini beredar. Inggris menjadi salah satu negara Eropa dengan komunitas Muslim yang terus berkembang. Setiap tahun, berbagai organisasi Islam di Inggris melaporkan adanya warga lokal yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salah satu faktor yang menarik adalah keterbukaan masyarakat terhadap diskusi lintas agama. Di kota-kota seperti London, Birmingham, dan Manchester, banyak masjid yang mengadakan Open Mosque Day, yaitu hari di mana masyarakat umum dipersilahkan datang untuk mengenal Islam secara langsung. Banyak mu'alaf di Inggris mengaku bahwa keramahan umat Islam dan jawaban logis terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan membuat mereka semakin tertarik mempelajari Islam. The BBC reported, quote, "We read the census revealed a 5." Jerman menjadi salah satu negara Eropa yang cukup sering menjadi perhatian dalam perkembangan komunitas Muslim. Banyak mu'alaf berasal di kalangan akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum yang awalnya mempelajari sejarah Islam. Di beberapa kota besar, kelas-kelas pengenalan Islam bahkan diikuti oleh peserta dari berbagai usia. Yang menarik, banyak mu'alaf Jerman mengaku tertarik karena konsep tauhid dalam Islam yang sederhana namun sangat mendalam.
Mereka menemukan ketenangan ketika memahami bahawa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa." Kesederhanaan konsep inilah yang sering menyentuh hati banyak pencari kebenaran. Brazil. Siapa sangka Amerika Selatan juga mengalami perkembangan Islam yang cukup pesat. Brazil menjadi salah satu negara yang semakin sering dibicarakan karena bertambahnya komunitas Muslim, termasuk para mu'alaf. Masjid-masjid di Sao Paulo dan berbagai kota lainnya semakin aktif mengadakan kegiatan edukasi Islam. Media sosial juga memainkan peran besar. Banyak konten dakwah berbahasa Portugis yang berhasil menjangkau jutaan penonton. Generasi muda Brazil mulai mengenal Islam bukan hanya melalui buku, tetapi juga melalui podcast, video YouTube hingga media sosial. Hal ini menunjukkan bahawa teknologi jika digunakan dengan baik dapat menjadi sarana dakwah yang luar biasa. Jepang. Negara yang sering menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir adalah Jepang. Walaupun jumlah Muslim masih merupakan minoritas, komunitas Islam di Jepang terus berkembang. Masjid baru bermunculan di berbagai kota. Semakin banyak buku tentang Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Banyak warga Jepang yang mulai mempelajari Islam karena rasa ingin tahu terhadap budaya, kemudian berlanjut kepada pencarian spiritual yang lebih dalam. Sebahagian dari mereka akhirnya memutuskan memeluk Islam setelah memahami ajaran Al-Quran. Fenomena ini menjadi bukti bahawa hidayah dapat datang kepada siapa saja tanpa memandang bangsa maupun bahasa. Jika kita perhatikan, ada beberapa alasan yang sering muncul dari kisah para mu'alaf di berbagai negara. Pertama, mereka menemukan ketenangan dalam konsep tauhid. Kedua, mereka kagum terhadap akhlak umat Muslim yang mereka temui. Ketiga, mereka membaca Al-Quran secara langsung. Dan keempat, mereka mencari makna hidup yang lebih dalam. Serta yang kelima, perkembangan internet membuat akses terhadap informasi tentang Islam menjadi jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Ironisnya, banyak orang lahir sebagai Muslim justru kurang mengenal agamanya sendiri. Sementara di belahan dunia lain, ada orang-orang yang rela menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk menemukan kebenaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis ini mengingatkan kita bahawa dakwah tidak selalu harus dilakukan di mimbar. Senyuman, kejujuran, akhlak yang baik, dan konten bermanfaat di media sosial juga bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Karena itu, mari kita tidak hanya bangga menjadi Muslim, tetapi juga terus belajar, memperbaiki diri, dan menampilkan akhlak yang mencerminkan ajaran Islam. Saudaraku, hidayah adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah para mu'alaf dari berbagai negara mengajarkan bahawa siapapun dapat menemukan cahaya Islam ketika hatinya terbuka untuk mencari kebenaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga nikmat iman hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Jika Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif Islam lainnya. Tuliskan di kolom komentar, menurut Anda, negara mana yang akan mengalami pertumbuhan mu'alaf paling besar dalam beberapa tahun ke depan? Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.